Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata kuliah statika dan dinamika mesin, ya. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang besaran dan satuan, ya. Karena ini pertemuan pertama, maka kita harus membahas tentang kontrak perkuliahan dulu, ya. Seperti pada mata kuliah yang saya ambil lainnya, ya. Di sini minimal kehadiran mahasiswa dalam mata kuliah ya dalam satu semester itu minimal 75% ya. Berarti 9 kali pertemuan ya dari total 12 kali pertemuan. Kita akan menggunakan e-learning Unsik ya untuk pembelajaran online ini ya sampai mungkin nanti akhir semester itu. Kemudian setiap mahasiswa wajib memberikan komentar pada diskusi sebagai bukti kehadiran seperti yang kontrak perkuliahan mata kuliah saya yang lain. Nah, kemudian untuk nilai akhir perkuliahan itu ada keaktifan diskusi, ya, ketuntasan dalam mengerjakan soal, kemudian ada UTS dan UAS. Nah, karena ini statika dan dinamika mesin itu banyak sekali soal yang berbentuk perhitungan, maka diharapkan soal-soal tersebut dikerjakan semua sebagai ajang pelatihan, ya. Karena ketika mahasiswa itu malas mengerjakan soal latihan, ya, dipastikan UTS dan UAS-nya juga akan akan tidak maksimal. Nah, maka soal latihan ini berfungsi sebagai wahana latihan sebelum memasuki ujian tengah semester maupun akhir semester. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita definisikan dulu pengertian tentang statika dan dinamika mesin. Nah, jadi untuk statika sendiri ya merupakan salah satu cabang dari mekanika teknik yang berkaitan dengan analisis gaya-gaya pada suatu sistem yang diam atau statis dan seimbang. Jadi kita akan mempelajari gaya yang bekerja pada objek yang diam atau setimbang ya. Jadi objeknya itu tidak bergerak ya. Itu diam atau statis maupun seimbang. Seperti itu ya, seperti kita mempelajari vektor yang bekerja pada benda, kemudian mempelajari sebuah momen yang bekerja pada sebuah benda. Nah, kurang lebih akan seperti itu ya gambaran untuk statika ya. Kemudian untuk dinamika mesin sendiri yaitu sebuah ilmu yang mempelajari pergerakan-pergerakan suatu mesin dan komponennya. Jadi sebetulnya kalau yang dulu waktu saya kuliah itu pelajaran mata kuliah statika itu sendiri, dinamika mesin juga sendiri sekarang dijadikan satu ya di dalam kurikulumnya seperti itu. Statika itu dulu waktu saya kuliah itu membahas tentang struktur partikel di mana struktur tersebut diberikan gaya-gaya yang beraneka ragam. Kemudian dinamika mesin sendiri memang membahas tentang pergerakan-pergerakan mesin dan komponennya yang diberikan beberapa gaya ya. Itu. Nah, jadi ini dijadikan satu ya. Maka mungkin untuk semester 1 ini akan lebih fokusnya di statikanya. Ya, kemudian yang yang sebelum UTS ini akan kita fokuskan pada statikanya dan setelah UTS akan kita fokuskan kepada dinamika mesinnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem satuan. Nah, ini karena kita itu di statika dan dinamika mesin itu banyak sekali perhitungan, maka kita wajib mengetahui sistem satuan ya. Nah, kadang kita baca buku-buku yang versinya dengan bahasa Inggris internasional, itu banyak sekali versi ya, khususnya dalam penyelesaian suatu kasus atau soal. Itu ada yang menggunakan sistem British ya, atau imperial.
Kemudian ada yang menggunakan sistem internasional. Biasanya buku-buku yang menggunakan sistem British adalah buku-buku keluaran dari Inggris maupun Amerika, ya. Kalau buku-buku yang keluaran dari Jerman, Prancis, ya Australia itu sudah menggunakan internasional. Karena sistem satuan British atau imperial ini sebetulnya berasal dari kerajaan Inggris sendiri, ya. Itu. Mereka pada waktu kerajaan itu menyebarkan kolonialismenya. Mereka juga menyebarkan tentang sistem satuan, ya seperti yard, foot, ya. Kemudian ada knot dan sebagainya. Nah, karena Inggris itu juga dulu berada di Amerika, kemudian di Liberia dan Myanmar, maka negara-negara tersebut ya sekarang juga masih menggunakan ya satuan British atau imperial sebagai satuan di negaranya. Namun ada beberapa juga yang sudah mulai menggunakan satuan internasional karena seperti Amerika Serikat juga untuk memproduksi suatu barang itu juga kadang diberikan dua satuan. Contohnya dalam memproduksi regulator gas. Gas untuk pengawasan itu biasanya di situ tertera pengukuran versi versi yang SI internasional. Itu di situ regulatornya tertulis ATM. Kemudian yang sisi satunya itu tertulis bar ya untuk satuan imperial ya. Itu. Kemudian untuk satuan imperial sendiri yang biasa kita dengar ya ketika kita berlayar itu adalah knot ya. Satuan kecepatan kecepatan kapal yang berlayar adalah knot. Itu merupakan satuan dari imperial ya. Kalau yang kita tahu adalah yang sering kita jumpai ya di motor-motor atau mobil itu kan menggunakan sistem kilometer per horse atau kilometer per jam. Itu. Nah, itu. Satuan internasionalnya itu ya kilometer per jam. Itu. Nah, kemudian untuk mil sendiri, 1 mil ya. Itu kan juga ada 1 mil laut untuk pengukur jarak ya. 1 mil laut dan juga ada 1 mil yang ada di darat. Nah, ini yang saya tunjukkan di sini contohnya adalah 1 mil yang darat. 1 mil laut nanti beda lagi. Itu. Nah, silakan nanti untuk mendalaminya mahasiswa bisa mencari literatur yang lain tentang konversi satuan ya. Itu. Nah, kemudian satuan internasional ini ya adalah merupakan satuan yang digagas pertama kali oleh ilmuwan-ilmuwan dari Perancis yang saat itu satuan yang digunakan sebelum internasional adalah satuan imperial. Nah, kebanyakan Inggris memang menjadikan koloni itu mengajarkan satuan imperial. Tetapi ketika kita mulai berpikir seperti itu, ketika menggunakan satuan foot, pada saat itu kan belum ada konversi satuan. Ya, ketika orang menggunakan satuan foot, ya, foot itu kan kaki. Lah, kakinya orang Barat, ya, dengan Asia Timur misal, dengan Asia Tenggara itu kan berbeda. Nah, maka di Perancis itu ilmuwan-ilmuwan membuat patokan satuan seperti itu. Nah, patokan satuan ini tidak didasarkan pada pikiran atau bentuk tubuh dari ukuran manusia, ya, foot, ya, kemudian length dan sebagainya. Nah, maka di sini ilmuwan-ilmuwan dari Perancis itu menjadikan patokan alam sebagai satuan internasional, ya. Itu. Nah, maka di situ untuk satuan internasional ini banyak dipakai oleh negara di dunia ya. Karena memang satuannya itu lebih mudah ya. Kemudian juga lebih presisi karena satuan internasional itu kelipatannya adalah 10 contoh sentimeter ya. Pangkatnya kan dari milimeter ke sentimeter itu kan 10 pangkat 1, kemudian sentimeter ke desimeter juga pangkatkan 10 lagi gitu. Jadi lebih mudah. Kalau yang yard kan tidak
bulat seperti itu. Di sini kan pakainya 0,9144 ya, itu. Kalau kita kan pakainya 1 meter bulat, kalau yang versi imperial kan bilangannya kan seperti ini ya. Maka di negara kita sendiri Indonesia itu tidak memakai versi satuan yang imperial. Karena ya memang bahasanya harus membulatkan ya, bahasanya lebih rumit ya untuk diterapkan di Indonesia. Maka kita menggunakan Indonesia ini satuan internasional ya. Itu ya. Nah, ini 1 yard 0,9144 meter ya. Kemudian 1 kilometer per jam itu sama dengan 0,53996 knot ya. 1 atmosfer ya. Itu 1,01325 bar. Itu ya. Itu ya untuk satuan imperial dan satuan internasional. Nah, kemudian setelah satuan kita harus tahu ya, karena kita menggunakan satuan internasional. Satuan internasional itu memiliki 7 besaran pokok ya. Nah, besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Ini merupakan besaran pokok atau besaran dasar ya, yang kita tahu. Ini ada panjang, kemudian massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, satuannya panjang adalah meter. Massa berat adalah kilogram, waktu itu adalah sekon, kalau di Indonesia adalah detik. Kuat arus itu ampere, suhu itu adalah Kelvin yang internasionalnya, tapi di kita itu nanti pakainya adalah yang biasa dipakai di Indonesia adalah derajat Celcius. Ya. Satuan suhu kan ada 3 ya, Kelvin, Fahrenheit, dan Celcius. Indonesia pakai yang Celcius. Ya. Kalau di luar sana, di luar negeri pakainya Kelvin. Ya. Itu kemudian jumlah zat adalah mol, intensitas cahaya adalah kandela. Nah, ini kalau disingkat jadinya seperti ini, ya. Itu. Kemudian dimensi, ya. Itu adalah lambangnya, panjang itu kalau di rumus itu L, massa atau berat itu M, waktu itu T, kuat arus itu I, suhu itu, mohon maaf, terpencet. Nah, suhu itu adalah ini, ya. Ini apa ini? Theta bukan ya bahasanya. Ini pokoknya yang suhu lambangnya seperti ini. Jumlah zat itu N, intensitas cahaya itu adalah J. Ya. Itu. Kemudian setelah besaran pokok, ya kemudian besaran turunan. Nah, besaran turunan merupakan besaran yang satuannya berasal dari kombinasi besaran-besaran pokok. Jadi gabungan dari besaran-besaran pokok. Nah, ini contoh adalah besaran turunannya di sini adalah luas. Lambangnya itu A, rumusnya adalah panjang kali lebar. Ya. Satuannya meter persegi. Volume, lambangnya V, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, satuannya adalah meter kubik. Massa jenis suatu zat. Ya. Massa dibagi volume. Ya. Satuannya kilogram per meter kubik. Kecepatan itu atau velocity ya bahasa Inggrisnya. Makanya ini beda, volume itu V-nya besar, kecepatan V-nya kecil. Nah, ini merupakan perpindahan jarak dibagi waktu. Meter per sekon satuannya. Percepatan, ya ini lambangnya adalah A. Kecepatan dibagi waktu, satuannya meter per sekon kuadrat, gaya itu force ya. Kemudian untuk rumusnya massa kali percepatan. Ini untuk satuannya adalah Newton. Kalau dikonversikan lagi menjadi kilogram meter per sekon kuadrat. Usaha dan energi, ya ini adalah W. Ya. Rumusnya adalah gaya kali perpindahan, satuannya Joule. Joule kalau dikonversikan lagi menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Tekanan itu P. Ya. Gaya dibagi luas, satuannya adalah Pascal. Ini kalau dikonversikan jadinya Newton per meter kuadrat. Kemudian daya usaha dibagi waktu. Ini satuannya adalah watt.
ya, satuan listrik watt. Ya, kemudian kalau dikonversikan menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, ini di sini ada kesamaan ya antara joule dengan watt. Ini ada kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini watt juga kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian untuk momentum sendiri, itu rumusnya massa kali kecepatan. Nah, ini kaitannya dengan momen, ya, putaran. Lambang besarannya adalah P turunannya. Ini satuannya adalah kilogram per meter kilogram meter per sekon, ya. Satuannya itu. Nah, itu ya untuk besaran dan pokok dan besaran turunan. Nah, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama. Karena baterai laptop saya juga sudah habis, saya akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.